Angkatan 1980 sampai 1990-an, karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya Roma penciptaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersembunyi, yaitu Marga. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbit umum, menonjol pada dekade 1980-an dengan beberapa karya, antara lain pada sebuah kapal namaku Hirokola Barkah, pertemuan dua hati dan hati yang damai. Salah satu ciri khas yang menonjol pada novel-novel yang ditulisnya adalah kuatnya pengaruh dari budaya Barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran Timur. Namun, yang tak boleh dilupakan pada era 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipopuleri oleh Hilma Hariwijaya. Dengan serial Lupusnya, justru dari kemasan yang ngepop inilah diyakini tumbuh generasi gemar baca yang kemudian tertarik membaca karya-karya yang lebih berat. Ciri-ciri angkatan 90: 1. Kecenderungan dominan dari penyaiman, yaitu lebih menyodorkan unsur estetik di antara kerumunan teman-teman sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. 2. Semakin banyak karya-karya sastra yang diterminakan tanpa ketakutan apapun. 3. Ditandai dengan banyaknya Roma penciptaan. 4. Mulai memunculkan masalah gender. 5. Mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Selanjutnya yaitu pelopor angkatan 90. Ayu Utami adalah salah satu pelopor atau tokoh yang paling populer pada angkatan 90 dengan karyanya Saman, diantaranya yang memenangkan sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta 1998. Sedikit singkat mengenai Ayu Utami. Nama aslinya yaitu Justina Ayu Utami, lahir di Bogor, Jawa Barat 21 November 1968. Adalah aktivis jurnalis dan novelis Indonesia. Ia besar di Jakarta dan menamatkan kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi wartawan di majalah Humor, Matra, Forum Keadilan dan DR. Tak lama setelah penutupan Tempo, Editor dan Detik di masa Orde Baru, ia ikut mendirikan aliansi jurnalis independen yang memprotes perberdelan. Kini ia bekerja di Jurnal Kebudayaan Kalam dan di Teater Utan Kayu. Novelnya yang pertama, Saman, mendapatkan sambutan dari berbagai kritikus dan dianggap memberikan warna baru dalam sastra Indonesia. Ayu dikenal sebagai novelis sejak novelnya Saman menangi sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta 1998. Dalam waktu 3 tahun Saman terjual 55.000 eksemplar. Berkat Saman pula, Ayu mendapat Prize Claus Award 2000 dari Prize Claus Fund, sebuah yayasan yang bermarkas di Den Haag, yang mempunyai misi mendukung dan memajukan kegiatan di bidang budaya dan pembangunan akhir 2001. Dan ia meluncurkan novel larungnya. Kemudian materi berikutnya yakni perdebatan yang terjadi pada angkatan 90-an. Pada tahun 1994, 3 media cetak ditutup pemerintah, yakni Tempo, Editor, dan Detik. Inilah yang merangsang inisiatif untuk membangun komunitas Utan Kayu. Maka berdirilah Institut Studi Arus Informasi pada tahun 1995 dan Galeri Lontar pada tahun 1996 di sebuah kompleks bekas rumah tokoh di Jalan Utan Kayu nomor 68H di Jakarta Timur.
Menyusul kemudian Teater Utan Kayu pada tahun 1997. Ketika dulu banyak perdebatan antar individu, kini perdebatan itu tertuang dalam sebuah komunitas-komunitas. Perdebatan itu sekarang milik komunitas Utan Kayu atau KUK, atau lebih khusus pada Teater Utan Kayu yakni TUK, dengan komunitas Ode Kampung atau KUK. TUK yang dihuni seniman tenar Nirwan Dewanto, Sitok Srengenge, Gunawan Muhammad, Ayu Utami, dan Eko Endar Moko, menjadi pengendali sekaligus aset terpenting dalam keberadaan komunitas ini. Mereka menghasilkan sebuah eksklusivitas tanpa merambah sastra komunitas lain. Banyak karya sastra yang dihasilkan dari komunitas ini dengan gaya yang begitu bebas, memakai gaya yang dulu dianggap begitu tabu, kini dipergunakan dengan lantang dan santainya. Salah satu tokohnya yakni Ayu Utami yang terlihat dalam novel Saman dan Larung. Dalam novel ini, Ayu menggunakan kebebasan dalam bersastra hingga menggunakan bahasa yang vulgar. Gunawan Muhammad menganggapnya sebagai suatu resiko dalam kesusastraan Indonesia modern. Akibat yang harus ditanggung jika sastra kita ingin menuju pada tahap modern. Perdebatan antara KUK dengan TUK-nya dan KOK dengan bumi putranya hanyalah sebagai perdebatan sastra bocah. Perdebatan yang dikeluarkan bukan bersifat membangun, tidak seperti yang dilakukan oleh tahun-tahun dulu. Ketika itu, perdebatan pertama yang muncul antara STA dan Army Pane adalah mencakup hal dasar, yaitu dasar budaya bangsa kita antara Barat atau Timur. Pada majalah Recak dapat diketahui bahwa letak perdebatan ini karena ketidaksenangan Saud Sitomorang melihat Gunawan Muhammad memanfaatkan mitos baru tentang TUK yang mulai menggeser keberadaan Horizon dan tim untuk mendominasi dunia sastra Indonesia dalam memenuhi ambisi ekstraliterer mereka. Hal tersebut dimulai dengan skandal menangnya novel Saman di Sayembara Roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Setelah itu, penghargaan kepada Ayu Utami dari Prince Claus Award karena karyanya yang dianggap meluaskan batas penulisan dalam masyarakat. Dalam Saman, Ayu tidak sungkan-sungkan membahas masalah, tapi mungkin zamannya sudah berubah. Kini bukan merupakan hal yang tabu untuk diungkapkan. Ironis bahwa yang mengungkapkan secara detail dan sedikit jorok dalam novel ini adalah justru seorang wanita, yakni Ayu Utami. Kemudian penulis dan karya sastra angkatan 1980 sampai 1990-an, yakni yang pertama Ahmadun Yose Hervanda dengan karyanya Sebelum Tertawa Dilarang pada tahun 1997. Kemudian Fragmen-Fragmen Kekalahan pada tahun 1997 dan Sembahyang Rerumputan juga pada tahun 1997. Kemudian YB Mangunwijaya, yakni beberapa karyanya Burung-Burung Myanmar pada tahun 1981, Bako pada tahun 1983. Kemudian Budi Dharma dengan karyanya Olenka pada tahun 1983 dan Rafilus pada tahun 1988. Kemudian Arswendo Atmowiloto dengan karyanya Canting pada tahun 1986. Kemudian Hilman Hariwijaya dalam karyanya Lupus 28 novel pada tahun 1986 sampai 2007. Dan juga Lupus Kecil 13 novel pada tahun 1989 sampai 2003. Kemudian Dorothea Rosa Herliani dengan karyanya Kepompong Sunyi pada tahun 1993 dan Nikah Ilalang pada tahun 1995. Kemudian Gustav Rizal dengan karyanya Segi Empat Patah Sisi pada tahun 1990 dan Segitiga Lepas Kaki pada tahun 1991. Kemudian Remy Silado dengan karyanya Ca Baukan pada tahun 1999 dan Kerudung Merah Kirmizi pada tahun 2002.
Kemudian Afrizal Malna dengan karyanya Cerpen-Cerpen Nusantara Mutakhir pada tahun 1991, Dinamika Budaya dan Politik pada tahun 1991.